Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang registrasi dan surat izin praktik. Pertama-tama sebelum untuk masuk materi, mari kita perkenalan dulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Fadilah Afifah Putri Rahayu dengan NIM P272260242122. Dan ada rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Daniswara R. Chandra dari kelas 2A D4 Fisioterapi dengan NIM P272260242121. Perkenalkan, nama saya Fahmi Albahtiar dari kelas 2A D4 dengan NIM P272260242123. Perkenalkan, nama saya Feti Nabila Fandi dengan NIM P272260242124. Yang pertama ada tujuan pedoman, menjamin bahwa fisioterapis yang bekerja harus memiliki kompetensi yang legal dan legalitas yang sah. Selanjutnya, melalui STRF dan SIPF, fisioterapis dinyatakan memenuhi syarat untuk praktek. Selanjutnya, bisa melindungi masyarakat dari layanan yang tidak kompeten, menjamin layanan yang aman, efektif, dan berkualitas, serta memberikan legitimasi hukum dan meningkatkan profesionalisme fisioterapis. Yang kedua ada ruang lingkup, yaitu registrasi. Yang pertama, pemberian STRF bagi fisioterapis lulusan pendidikan yang kompeten dan bersertifikat. Kedua, ada izin praktik untuk SIPF bagi fisioterapis yang praktek mandiri dan SIKF bagi fisioterapis yang di fasilitas kesehatan. Nah, kedua surat ini menunjukkan kelayakan menjalankan praktik sesuai kompetensi. Selanjutnya ada lingkup layanan. Nah, di lingkup layanan ini, yang pertama ada fisioterapi dilakukan di rumah sakit umum atau khusus, praktik mandiri maupun di puskesmas. Nah, ditujukan untuk individu atau kelompok dengan gangguan gerak atau fungsi tubuh. Selanjutnya menggunakan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Peran lembaganya ada MTKI, MTKP, IV yang berperan dalam rekomendasi dan juga perizinan. Untuk yang ketiga ada dasar hukum dan juga regulasi. Pertama ada UU nomor 17 tahun 2023, fisioterapis diakui sebagai tenaga kesehatan yang berperan dalam kelompok keterapian fisik. Pada pasal 109 ayat 9 menyatakan peran fisioterapis dalam memulihkan gerak tubuh, memberikan legitimasi hukum praktik fisioterapi juga. Kedua ada Permenkes nomor 65 tahun 2015 menetapkan standar pelayanan fisioterapi mencakup aspek mutu, manajemen, dan sumber daya, dan juga menjadi acuan perlindungan hukum bagi pasien dan juga fisioterapis. Selanjutnya ada aturan KTKI dan juga IV. KTKI bertanggung jawab terhadap proses STR dan juga registrasi ulang, dan juga untuk IV memberikan rekomendasi untuk penerbitan STR dan juga SIWF serta pembinaan profesi. Keempat ada pengertian dan juga istilah. Yang pertama ada fisioterapis. Fisioterapis ini merupakan tenaga kesehatan yang bekerja di bidang keterapian fisik yang membantu pemulihan gerak dan fungsi tubuh akibat cedera, penyakit maupun penuaan, menggunakan pendekatan promotif hingga paliatif. Yang kedua ada registrasi. Registrasi dibuktikan dengan STRF dari MTKI dan registrasi ini berlaku 5 tahun setelah lulus uji kompetensi. C. STR, surat tanda registrasi, atau biasa disebut STRF, yaitu surat tanda registrasi fisioterapis. Terus adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. STRF ini merupakan syarat utama untuk mendapatkan izin praktik atau izin kerja. Yang D, SIP atau surat izin praktik. SIPF ini diberikan kepada fisioterapis yang telah memiliki STRF dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Yang E, tempat praktik. Lokasi di mana fisioterapis memberikan layanan profesional seperti di rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik mandiri, atau layanan komunitas dan home care. Jenis-jenis registrasi yang pertama yaitu ada registrasi baru, diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang baru lulus pendidikan profesi dan belum pernah memiliki STR. Proses ini menjadi langkah awal legalitas dalam dunia kerja tenaga kesehatan.
B. Registrasi ulang diberikan kepada tenaga kesehatan yang STR-nya telah habis masa berlaku dan ingin memperpanjang hak praktik. Pengajuan ulang mensyaratkan pemenuhan angka kredit pengembangan profesi berkelanjutan, yaitu Continuing Professional Development atau CPD. Yang C adalah registrasi STR internship diberikan kepada lulusan baru pendidikan profesi kesehatan yang akan menjalani masa internship. STR ini bersifat sementara dan hanya berlaku selama masa magang berlangsung. Persyaratan registrasi fisioterapis. Persyaratan administratifnya yaitu ada fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir, yang kedua sertifikat kompetensi dari lembaga resmi, yang ketiga surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan, yang keempat pas foto baru sesuai ketentuan, yang kelima bukti pelunasan biaya administrasi, yang keenam STR lama untuk registrasi ulang, dan yang ketujuh surat rekomendasi dari intuisi pendidikan untuk STR internship. Nah, adapun mekanisme pengajuan STR. Nah, untuk mekanismenya yang pertama adalah pendaftaran akun dan login, yang kedua pengisian data diri dan unggahan dokumen, yang ketiga verifikasi berkas oleh administrator KTKI, yang keempat pembayaran biaya STR, yang kelima penerbitan STR dalam format elektronik. Masa berlaku dan perpanjangan STR. STR ini memiliki masa berlaku selama 5 tahun. Terus sebelum masa berlaku habis, tenaga kesehatan wajib melakukan registrasi ulang dengan menunjukkan bukti pelaksanaan pengembangan profesi berkelanjutan. Lalu, mekanisme ini bertujuan agar tenaga kesehatan selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan klinisnya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Sanksi dan penangguhan STR ada 3, yaitu melanggar kode etik profesi, yang kedua memberikan informasi palsu dalam proses registrasi, dan yang ketiga yaitu terlibat kasus hukum yang mempengaruhi integritas profesi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses permohonan surat izin praktik dan tata cara praktik fisioterapis. Oke, dalam proses permohonan surat izin praktik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi SIP. Surat izin praktik atau SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki surat tanda registrasi atau STR yang sah sebagai legalitas untuk menjalankan praktik pelayanan kesehatan. Persyaratan permohonan SIP. 1. Permohonan SIP pertama kali dengan STR yang masih berlaku terbit sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Memerlukan salinan STR yang masih berlaku, surat keterangan tempat praktik. Dengan STR seumur hidup bagi lulusan kurang dari 5 tahun sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, memerlukan salinan STR, surat keterangan tempat praktik, dan SIP nantinya akan berlaku selama 5 tahun. Dengan STR seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun, memerlukan salinan STR, surat keterangan tempat praktik, dan bukti pemenuhan kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan atau pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait. 2. Perpanjangan SIP. Memerlukan salinan STR yang masih berlaku, surat keterangan tempat praktik, bukti kecukupan satuan kredit profesi atau SKP. Yang ketiga, penerbitan SIP kedua dan ketiga, memerlukan salinan STR yang masih berlaku, salinan SIP sebelumnya, dan surat keterangan tempat praktik. Yang keempat, dokumen tambahan umum meliputi salinan kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku, salinan ijazah pendidikan terakhir, pas foto berwarna terbaru, surat permohonan resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat, surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai, surat rekomendasi dari organisasi profesi jika diperlukan, dan surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP yang masih berlaku. Jumlah tempat praktik yang diizinkan. Menurut ketentuan terbaru yang berlaku, seorang fisioterapis di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan praktik di maksimal 2 lokasi berbeda. Setiap lokasi praktik wajib memiliki izin tersendiri, baik dalam bentuk surat izin praktik fisioterapis SIPF
maupun surat izin kerja fisioterapis atau SIKF. Ketentuan mengenai batasan jumlah tempat praktik ini merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Mekanisme pengajuan SIP. Prosedur pengajuan SIPF dapat dilakukan secara online maupun offline melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM TSP setempat. Langkah-langkah umum dalam pengajuan SIPF adalah sebagai berikut. 1. Pengisian formulir permohonan. 2. Pengumpulan berkas persyaratan. 3. Verifikasi berkas. 4. Pemeriksaan lapangan. Dan 5. Penerbitan SIPF. Masa berlaku dan perpanjangan SIP. Surat izin praktik fisioterapis SIPF merupakan bukti tertulis pemberian kewenangan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, STRF kini berlaku seumur hidup. Namun, meskipun STRF berlaku seumur hidup, SIPF tetap memiliki masa berlaku tertentu dan harus diperpanjang secara berkala untuk memastikan kompetensi dan kualitas pelayanan fisioterapis tetap terjaga. Perpanjangan SIPF harus dilakukan sebelum masa berlakunya habis. Proses perpanjangan ini melibatkan beberapa persyaratan administratif, antara lain 1. Surat tanda registrasi fisioterapis atau STRF, 2. Surat keterangan tempat praktik, dan yang ketiga, bukti pemenuhan satuan kredit profesi atau SKP. Kewajiban fisioterapis: menjaga kompetensi profesional melalui pendidikan, berkelanjutan, dan pelatihan, melaksanakan praktik sesuai dengan standar pelayanan fisioterapi yang ditetapkan oleh pemerintah, memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan bermutu kepada pasien, membuat dan memelihara rekam medis yang akurat dan lengkap, serta mematuhi kode etik, profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan selama praktik: melakukan tindakan di luar kompetensi dan kewenangannya, memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak benar kepada pasien, melakukan praktik tanpa melalui surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP yang sah, melanggar privasi dan kerahasiaan data pasien, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi. Kewajiban laporan dan evaluasi: pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan fisioterapi secara sistematis dan teratur, evaluasi terhadap efektivitas intervensi fisioterapi yang telah dilakukan, serta pelaporan kejadian yang tidak diinginkan selama proses pelayanan kepada pihak yang berwenang. Oke, selanjutnya tata cara praktik di beberapa tempat. Yang pertama, memiliki SIP untuk setiap tempat praktik yang dijalankan. Yang kedua, memastikan bahwa waktu praktik di masing-masing tempat tidak saling tumpang tindih. Dan yang ketiga, mematuhi peraturan dan standar pelayanan yang berlaku di setiap tempat praktik. Lalu, perbedaan SIP dalam praktik mandiri dan institusi. Dalam praktik mandiri, SIP dikeluarkan atas nama fisioterapis yang bersangkutan dan berlaku untuk praktik yang dijalankan secara independen. Sedangkan praktik di institusi, SIP dikeluarkan atas nama institusi tempat fisioterapis bekerja dan berlaku selama fisioterapis tersebut menjadi bagian dari institusi tersebut. Etika profesi merupakan dasar moral dalam praktik fisioterapi, mencakup hubungan dengan pasien, sejawat, institusi, dan masyarakat. Berdasarkan Kode Etik tahun 2019, etika ini berlandaskan prinsip beneficence atau memberikan manfaat terbaik, non-maleficence, menghindari tindakan merugikan, autonomi, menghormati pilihan pasien, dan justice, pelayanan adil tanpa diskriminasi. Kode perilaku merupakan penerapan nilai etika dalam bentuk kewajiban dan larangan yang meliputi pasal 1 dan 2, menjunjung sumpah profesi dan menghormati serta martabat pasien. Pasal 3 dan 4, bersikap adil, profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Pasal 5 dan 6, bekerja sesuai kompetensi dan menghargai kerjasama antar profesi. Pasal 7, menjaga kerahasiaan informasi pasien. Dan pasal
8-10 aktif dalam pengembangan ilmu dan pelayanan fisioterapi. Tanggung jawab hukum fisioterapis. Fisioterapis bertanggung jawab atas tindakan praktiknya yang meliputi pelayanan sesuai kompetensi dan kredensial, menghindari praktik ilegal dan melanggar etika, dokumentasi akurat sesuai standar, menjamin keselamatan pasien dengan praktik berbasis bukti, mematuhi hukum dan etika, serta bertanggung jawab atas dampak tindakan dan pelanggaran dikenai sanksi oleh organisasi profesi atau pengadilan. Penanganan pelanggaran dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Fisioterapi Indonesia atau MKDFI sesuai pedoman penegakan kode etik. Prosesnya meliputi yang pertama, pelaporan, klarifikasi, pemeriksaan, dan analisis. Yang kedua, sanksi dijatuhkan oleh Komisi Yurisdiksi dan MKDFI. Yang ketiga, jenis sanksi. Jenis sanksi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sanksi ringan, berupa teguran pernyataan tidak tertulis. Yang kedua, sanksi sedang berupa praktik diawasi dan pencabutan sementara hak praktik. Dan yang ketiga, sanksi berat berupa pencabutan keanggotaan IV dan STR atau SIP. Pengawasan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 pada pasal 21 sampai 24. Pasal 21, pengawasan dilakukan oleh Kemenkes, pemerintah daerah, MTKI, MTKP, dan organisasi profesi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Pasal 22, fasilitas kesehatan wajib melaporkan data fisioterapis tiap triwulan. Dinas kabupaten atau kota melaporkan ke provinsi setiap tahun. Pasal 23, sanksi administratif atas pelanggaran berupa teguran lisan atau tertulis dan pencabutan SIPF atau SIKV. Dan pasal 24, Dinas Kesehatan dapat merekomendasikan pencabutan STRF dan memberikan sanksi pada vaskes yang memperkerjakan fisioterapis tanpa izin. Evaluasi praktik dilakukan untuk menilai kualitas dan kepatuhan praktik yang meliputi kepatuhan pada standar pelayanan fisioterapi, kepatuhan terhadap kode etik dan standar kompetensi, rekam medis pasien yang lengkap dan terdokumentasi, dan penggunaan alat dan teknik sesuai prosedur. Jenis sanksi administratif diberikan kepada fisioterapis yang melanggar kode etik atau hukum, yang meliputi teguran lisan atau tertulis untuk pelanggaran ringan tanpa dampak besar, dan pembekuan atau pencabutan sementara SIP atau STR untuk pelanggaran yang lebih serius. Untuk lampirannya ada di sebelah ya, jangan lupa dilihat.
Bagaimana teman-teman? Materinya sangat jelas, informatif, dan menarik bukan? Nah, dari kelompok saya, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan dari kelompok saya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.